Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrista, mahasiswa Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-taghyir, dan al-wada'i. Yang dimaksud dengan kitab dan firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqo ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa mendapat siksaan, disebut dengan haram. At-takhir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2. Nadr, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohat, tanzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasar pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula dengan jenis perbuatan hukum. Hukum wada'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode pengalihan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah, yakni sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka itu mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud. Upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengalihkan makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau mulai mendekatkan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah, atau sungkar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan, juga diartikan dengan kesanggupan atau kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci.
Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Mengerahkan akal pikiran para fuqaha dan atau usulin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.